Aku diceraikan oleh suamiku di hari persalinanku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aku menatap bayanganku di cermin. Sosok yang kulihat di sana begitu asing bagiku. Mataku nampak lelah, wajahku terlihat pucat, dan perutku yang semakin membesar adalah satu-satunya tanda bahwa kehidupan baru sedang tumbuh di dalam diriku. Aku akan menjadi seorang ibu. Sebuah peran yang dulu begitu kudambakan, tetapi kini terasa begitu menyesakan. Dulu aku membayangkan masa-masa kehamilanku akan dipenuhi dengan kebahagiaan, didampingi oleh suamiku yang selalu ada di sisiku, Mas Arman. Laki-laki yang telah menjadi bagian dari hidupku selama 5 tahun terakhir adalah seseorang yang dulu begitu kucintai. Dia yang selalu mengecup keningku sebelum berangkat bekerja, yang selalu menggenggam tanganku dengan erat saat berjalan di taman, yang tidak pernah lupa membelai rambutku saat aku lelah. Aku selalu merasa aman dalam pelukannya. Namun semua itu kini terasa seperti kenangan yang mulai pudar. Sejak 1 tahun terakhir, Mas Arman mulai berubah. Aku menyadari perubahannya perlahan-lahan, seperti angin sepoi-sepoi yang tiba-tiba berubah menjadi badai. Bisnis yang dirintisnya berkembang pesat, dan aku berusaha mengerti bahwa tanggung jawabnya semakin besar. Aku tidak pernah mengeluh ketika dia harus pulang larut malam atau melewatkan makan malam bersamaku. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah sementara, bahwa Mas Arman masih pria yang sama, pria yang aku cintai. Namun lambat laun, aku mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Mas Arman tidak hanya sibuk, tapi juga semakin jauh. Dia jarang sekali pulang tepat waktu. Lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Jika dulu dia selalu bersemangat berbagi cerita tentang pekerjaannya, tapi kini dia lebih sering terdiam. Setiap kali aku mencoba mengajaknya untuk berbicara, dia selalu menghindar dengan alasan lelah. Aku mencoba menenangkan diriku, berpikir bahwa aku hanya terlalu sensitif karena hormon kehamilan. Namun firasatku berkata lain. Semakin hari, Mas Arman semakin sering menerima telepon larut malam. Dia berbicara dengan suara pelan. Seringkali keluar rumah setelahnya. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Ini hanya urusan kerja, Hana. Jangan terlalu dipikirkan. Malam itu aku duduk di ruang tamu, menunggu kepulangannya. Matahari telah lama tenggelam, dan jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku tidak tahu sudah beberapa kali aku menguap dan mengusap mataku yang terasa berat. Ketika akhirnya suara derit pintu terdengar, aku mendongak. Mas Arman, panggilku pelan. Dia berhenti sejenak di ambang pintu. Terlihat sedikit kaget melihatku masih terjaga. Wajahnya nampak lelah, atau mungkin gelisah. Aku tidak tahu. Kamu belum tidur? Tanyanya datar, tanpa ada kehangatan seperti dulu. Aku menunggumu, Mas. Aku bangkit perlahan. Tanganku mengusap perutku yang mulai terasa berat. Aku ingin bicara. Dia menghela nafas dan berjalan ke arah kamar. Aku mengikutinya, berharap bisa mendapatkan jawaban atas semua kegelisahanku. Namun saat aku mengutarakan perasaanku, dia justru menatapku dengan pandangan dingin. Kamu semakin sibuk akhir-akhir ini, Mas. Aku merasa kita semakin jauh. Aku ingin tahu, ada sesuatu yang mengganggumu? Tanyaku hati-hati. Mas Arman mengusap wajahnya, nampak frustasi. Hana, aku sudah cukup lelah dengan pekerjaanku.
Aku tidak mau menambah beban dengan pembicaraan seperti ini. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa sakit yang mulai menyelinap di dadaku. Tapi aku ini kan istrimu, Mas. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Aku ingin kita seperti dulu lagi. Dia bangkit berdiri, menatapku dengan mata tajam. Seperti dulu, Hana. Kita bukan lagi pasangan muda yang bisa bermesraan setiap saat. Aku punya tanggung jawab. Kamu juga harus dewasa. Kata-katanya terasa seperti tamparan bagiku. Dulu aku adalah prioritasnya. Tapi sekarang, aku hanyalah dianggap sebagai beban. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku tidak ingin terus-terusan diliputi kecurigaan dan ketakutan. Malam itu, saat Mas Arman mandi, aku melihat ponselnya tergeletak di atas meja. Aku ragu sejenak, tetapi tanganku terasa gatal untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jari-jariku gemetar saat membuka pesan-pesan di dalamnya, dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah percakapan dengan nomor yang tidak dikenal. Sayang, kapan kita bisa bertemu lagi? Aku rindu. Aku juga. Tenang saja ya. Semuanya sudah hampir selesai. Jantungku terasa berhenti berdetak. Tanganku gemetar, nyaris menjatuhkan ponsel itu. Aku menatap layar dengan mata nanar, berharap bahwa aku salah melihat. Namun kenyataannya sudah terpampang jelas di depan mataku. Jadi ini alasan sikapnya dingin selama ini. Ada wanita ini di dalam hidupnya. Aku ingin marah, ingin berteriak. Aku ingin mengamuk dan menuntut penjelasan. Tetapi yang bisa kulakukan hanyalah duduk terdiam dengan air mata yang mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku merasa tubuhku melemas, seolah semua tenaga telah menguap dari dalam diriku. Bagaimana bisa pria yang dulu bersumpah akan mencintaiku seumur hidup, kini telah mengkhianatiku? Bagaimana bisa seseorang yang dulu memberiku dunia, kini justru menghancurkan seluruh duniaku? Aku menatap bangunan rumah sakit dari kejauhan. Hatiku terasa berat dan kosong. Bayiku, darah dagingku yang baru saja lahir, masih berada di dalam inkubator. Ia sempat mengalami gangguan pernafasan saat lahir. Dan meskipun kondisinya kini mulai membaik, aku tetap merasa tidak tenang. Seharusnya, ini adalah momen yang penuh kebahagiaan. Seharusnya, aku bisa merasakan hangatnya kasih sayang seorang suami di sisiku, mendampingiku menjalani hari-hari yang penuh haru sebagai seorang ibu baru. Tapi kenyataannya berkata lain. Mas Arman sudah pergi. Laki-laki yang dulu berjanji akan selalu bersamaku, justru menyerahkan surat cerai tepat setelah aku melahirkan, tanpa sepatah kata pun penghiburan, tanpa sedikit pun belas kasihan. Ia memilih untuk pergi, meninggalkanku dan anak kami yang bahkan belum sempat dia gendong. Aku melangkah keluar dari rumah sakit dengan hati hancur, berusaha menata nafas yang terasa berat. Dina, sahabatku, menggenggam tanganku dengan erat, mencoba memberikan kekuatan. Hana, kamu yakin gak mau tinggal di tempatku dulu? Tanyanya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Aku tersenyum lemah, menggeleng pelan. Aku gak mau ngerepotin kamu, Din. Aku akan cari cara sendiri. Dina menghela nafas panjang, menatapku dengan iba. Tapi kan kamu baru saja melahirkan. Kamu butuh tempat yang nyaman buat kamu istirahat. Kamu juga butuh bantuan. Aku menepuk tangannya dengan lembut, mencoba menenangkan dirinya meski hatiku sedikit rapuh. Aku bisa bertahan, Din. Aku harus kuat untuk anakku. Dengan sisa tabungan yang ada, aku akhirnya menyewa sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Kamar itu sempit, cukup untuk satu kasur tipis.
sebuah lemari plastik reot, dan meja kecil yang sudah usang. Tidak ada AC, hanya kipas angin tua yang berdiri di sudut ruangan. Dulu aku tinggal di rumah yang nyaman bersama Mas Arman. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya bertahan hidup keesokan harinya. Malam pertama di kos baru terasa begitu sunyi. Aku duduk di tepi kasur. Aku ingin menangis, tapi air mataku sudah kering. Kehidupan yang dulu kujalani kini terasa seperti mimpi yang telah berakhir dengan tragis. Aku membuka dompetku, menghitung lembaran uang yang tersisa. Jumlahnya tidak banyak, hanya cukup untuk membayar sewa kos sebulan dan makan seadanya. Aku harus mencari pekerjaan. Selama beberapa hari, aku mencari pekerjaan di internet. Namun aku menyadari satu hal, aku tidak bisa bekerja penuh waktu karena harus merawat bayiku nanti. Aku butuh pekerjaan yang fleksibel. Aku mencoba menjual pakaian bekasku secara online, tapi hasilnya tidak seberapa. Aku juga menawarkan jasa mengetik dan desain sederhana, tetapi persaingan di dunia online begitu ketat. Sementara itu, makananku hanya sebungkus nasi dengan telur yang kubeli dari warung dekat kos. Aku harus berhemat sebaik mungkin. Setiap malam, aku tidur dengan keadaan lapar. Namun yang lebih menyakitkan bukanlah rasa lapar di perutku, melainkan kehampaan di hatiku. Aku merindukan keluargaku. Aku merindukan kehidupanku yang dulu. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di depan kos, seorang wanita parubaya datang menghampiriku. "Kamu penghuni baru di sini ya?" tanya wanita itu dengan ramah. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya Bu Rina, pemilik warung sebelah. Kalau butuh makan murah, bisa mampir ke tempat saya," katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum tipis. "Terima kasih banyak ya, Bu." Malamnya, saat aku kehabisan makanan, aku memberanikan diri pergi ke warung Bu Rina. Aku hanya membeli sebungkus nasi dengan tahu dan tempe, makanan paling murah yang tersedia. Namun ketika Bu Rina melihatku, wanita itu nampak iba. "Nak, kamu kan habis melahirkan. Kamu butuh makanan yang bergizi." Aku tersenyum canggung. "Saya baik-baik saja, Bu." Bu Rina selalu memberiku tambahan semangkuk sayur sop tanpa meminta tambahan uang. "Anggap saja ini hadiah untuk ibu muda yang hebat." Mataku berkaca-kaca. Di saat aku merasa dunia begitu kejam, masih ada orang-orang baik yang peduli padaku. Saat kembali ke kamar, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan menyerah. Aku akan bertahan demi anakku. Aku membuka mata perlahan. Tubuhku masih terasa lelah setelah semalaman berjaga menyusui bayiku. Aku menoleh ke samping, melihat wajah mungilnya yang tertidur pulas di atas kasur tipis. Nafasnya naik turun dengan tenang, seolah tidak menyadari betapa keras perjuanganku untuk bertahan. Perutku terasa kosong, tetapi aku tidak berani untuk menyentuh jatah makanan yang tersisa. Yang terpenting bagiku sekarang adalah memastikan anakku tetap mendapatkan yang terbaik. Meski itu berarti aku harus menahan lapar. Aku merapatkan selimut di tubuh mungilnya, lalu duduk di lantai, membuka buku catatan kecil yang selalu kubawa. Aku mulai mencoret-coret, membuat daftar yang kemungkinan bisa kulakukan. Aku harus menghasilkan uang, gumamku pelan. Uang yang tersisa di dompetku hanya cukup untuk makan beberapa hari ke depan. Aku bahkan belum tahu bagaimana membayar kos bulan depan. Aku tidak bisa bekerja penuh waktu karena harus merawat bayiku sendiri. Tapi aku juga tidak boleh menyerah. Siang itu, dengan sisa uang yang kupunya, aku pergi ke warung Bu Rina untuk membeli sarapan sederhana. Wanita parubaya itu menatapku dengan pandangan penuh perhatian.
Aku tahu dia bisa melihat kelelahan yang terpancar dari wajahku. "Nak, kamu bisa masak?" tanya Bu Rina tiba-tiba. Aku menoleh, sedikit terkejut. "Bisa, Bu. Emangnya kenapa?" Bu Rina tersenyum. "Warung saya butuh tambahan makanan kecil buat dijual. Kalau kamu bisa bikin kue atau cemilan, saya bisa bantu jualin." Aku terdiam sesaat, lalu merasakan harapan kecil yang menyelinap di hatiku. Ini mungkin bukan solusi besar, tapi ini adalah kesempatan. Hari itu juga, aku mulai bereksperimen dengan resep sederhana. Aku mengingat kembali pelajaran memasak dari ibuku dulu. Dengan bahan seadanya, aku mencoba membuat donat kecil dan risoles. Tanganku gemetar karena kurang tidur, tapi semangatku tidak padam. Aku harus berhasil. Malam harinya, setelah memastikan bayiku tidur dengan nyenyak, aku mulai menggoreng donat dan merapikan risoles buatanku ke dalam wadah plastik. Mataku terasa berat, tubuhku terasa lelah, tapi hatiku penuh harapan. Keesokan paginya, aku menitipkan jualanku ke warung Bu Rina. Dengan hati yang berdebar, aku menunggu hasilnya. Aku tidak tahu apakah orang-orang akan menyukai kue buatanku, tapi aku harus mencoba. Menjelang siang, Bu Rina datang ke kosku dengan senyuman lebar. "Hana, semua jualanmu habis. Banyak yang suka." Aku menatapnya dengan mata membelalak. Air mataku hampir menetes. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku merasakan hasil dari kerja kerasku sendiri. Sejak hari itu, aku mulai membuat lebih banyak cemilan untuk dijual. Setiap malam aku begadang untuk memasak. Lalu pagi harinya aku menitipkan jualanku ke warung Bu Rina. Hasilnya memang belum besar, tapi cukup untuk membeli kebutuhan bayi dan makan sehari-hari. Selain berjualan cemilan, aku juga mencoba mencari tambahan penghasilan dengan bekerja serabutan. Aku menawarkan jasa mengetik dokumen untuk mahasiswa di sekitar kosku dengan modal laptop tua yang dulu dibelikan oleh Mas Arman. Aku mengetik hingga larut malam. Di siang hari, saat bayiku tertidur, aku pergi membantu Bu Rina di warung dengan imbalan makan gratis. Hari-hariku penuh dengan kerja keras, tapi aku bersyukur, setidaknya aku bisa bertahan. Suatu hari, di warung Bu Rina, ada seorang pria yang memperhatikanku saat aku sedang membantu membersihkan meja pelanggan. Pria itu adalah Rizal, seorang pengusaha yang sering mampir ke warung untuk sarapan. "Kamu kerja di sini ya?" tanya Rizal sambil menyeruput kopi hitamnya. Aku tersenyum kecil. "Hanya membantu saja, Pak." Bu Rina ikut menyahut. "Dia ini ibu muda yang hebat, Pak Rizal. Pandai bikin kue juga." Rizal menatapku dengan penuh minat. "Kamu membuat kue sendiri?" Aku mengangguk. "Iya, Pak. Saya buat kue sendiri dan dititipkan di warung ini." Rizal mengambil sepotong donat buatanku dan menggigitnya. Matanya menyipit, seolah sedang menilai rasa makanan itu. "Ini enak," katanya setelah beberapa detik. Aku hanya tersenyum, masih ragu dengan maksud pertanyaannya. Rizal kemudian mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya padaku. "Aku sering investasi di usaha kecil. Kalau kamu serius ingin mengembangkan bisnismu, aku bisa bantu dengan modal awal." Aku menatap kartu nama itu dengan terkejut. Apa ini nyata? Apakah Tuhan benar-benar membukakan jalan untukku? "Apa maksud Bapak?" tanyaku ragu-ragu. "Aku ingin melihat orang-orang yang gigih bisa sukses. Aku bisa membantumu memulai bisnis kecil. Tapi tentu saja kamu harus benar-benar serius," jawab Rizal. Aku menggenggam kartu nama itu dengan erat. Aku tidak percaya bahwa di tengah kesulitanku,
ada kesempatan besar yang datang. Malam itu, aku duduk lama di dalam kamarku, menatap kartu nama Rizal dan memikirkan masa depanku. Ini adalah kesempatan untuk bangkit, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya. 5 tahun berlalu sejak hari-hari penuh kesulitan di dalam kamar kos kecil itu. Kini aku bukan lagi wanita yang berjuang mencari uang demi sesuap nasi. Aku telah menjadi pengusaha sukses. Memiliki beberapa cabang kafe dan bisnis catering yang sering menangani acara besar. Di dalam gedung kafe modern dengan desain minimalis, aku berjalan dengan anggun di antara meja-meja pelanggan. Penampilanku elegan dengan balutan blazer putih, rambutku tertutup hijab yang elegan, dan wajahku memancarkan ketegasan. Dan sekarang inilah aku, Hana Marisa Azahra, pemilik sekaligus CEO dari Hana Beats, bisnis kuliner yang kini tengah berkembang dengan pesat. Aku berdiri di tengah-tengah kafe baruku yang baru saja dibuka di pusat kota. Pelanggan memenuhi tempat ini, menikmati berbagai menu khas yang awalnya hanya dibuat dari dapur kecilku di kosan dulu. Hana, media ingin wawancara denganmu mengenai ekspansi bisnis kita keluar kota, kata Rani, sahabat sekaligus manajerku. Aku tersenyum. Kita jadwalkan minggu depan. Aku ingin memastikan semuanya berjalan lancar dulu di cabang ini. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa aku akan mencapai titik ini. Aku hanya ingin bertahan untuk anakku, tetapi kehidupan membawaku lebih jauh dari yang pernah aku bayangkan. Namun di tengah kebahagiaan dan kesuksesanku, takdir mempertemukanku kembali dengan seseorang dari masa laluku. Hari itu, aku sedang berada di salah satu cabang kafe, duduk di sudut ruangan sambil mengecek laporan keuangan. Dan tiba-tiba, seorang pelayan datang dengan wajah sedikit panik. Bu Hana, ada pelanggan yang ingin bertemu dengan Anda. Aku mengangkat alis. Siapa? Pelayan itu ragu sejenak sebelum menjawab. Dia bilang namanya Arman, Bu. Duniaku seolah berhenti berputar. Nama itu, nama yang sudah lama ku coba lupakan. Dengan nafas yang sedikit bergetar, aku menoleh ke arah pintu masuk. Dan di sana, berdiri seorang pria yang dulu pernah mengisi hidupku. Mas Arman. Namun pria itu tidak lagi terlihat seperti dulu. Wajahnya terlihat lebih tirus. Pakaian yang dulu dia kenakan tidak lagi semewah dulu. Dan ada bayangan kelelahan di matanya. Aku menguatkan hatiku, lalu bangkit dari tempat dudukku. Aku berjalan mendekat dengan langkah tegap, menunjukkan bahwa diriku bukan lagi wanita yang lemah yang pernah dicampakkan 5 tahun yang lalu. Mas Arman menatapku dengan ekspresi sulit ditebak. Ada keterkejutan, penyesalan, dan entah apa lagi yang berputar di dalam pikirannya. Kamu sudah sukses sekarang, ucap Mas Arman dengan pelan. Suaranya hampir bergetar. Aku tersenyum kecil, tetapi dingin. Dan kamu sepertinya tidak, Mas. Mas Arman menghela nafas panjang, lalu menundukkan kepalanya. Aku kehilangan semuanya, Hana. Bisnisku bangkrut. Istriku meninggalkanku. Aku bahkan tidak punya pekerjaan tetap sekarang. Aku menatap pria itu tanpa rasa iba. Aku mengingat malam ketika aku diceraikan di meja persalinan. Ingatan itu masih jelas di kepalaku. Bagaimana aku harus berjuang sendirian dengan bayi yang baru saja lahir. Kamu ingin apa dariku, Mas Arman? Tanyaku dengan datar. Mas Arman menggigit bibirnya, nampak ragu. Aku menyesal, Hana. Aku sadar aku salah. Aku meninggalkanmu di saat kamu paling membutuhkanku. Tapi sekarang, aku hanya ingin melihat anak kita.
Boleh kan aku melihat anak kita? Jantungku berdegup kencang. Anak kita? Anak yang dulu tidak diakui oleh Mas Arman? Anak yang kubesarkan seorang diri tanpa bantuan siapapun? Aku menatap pria di hadapanku dengan dingin. Aku tahu ini bukan keputusan yang bisa kubuat dengan mudah. Namun satu hal yang pasti, dulu aku pernah ditinggalkan tanpa ampun, dan sekarang keadaan berbalik. Aku tersenyum tipis. Aku akan pikirkan. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan meninggalkan Mas Arman yang masih berdiri terpaku di tempatnya. Bagiku, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Ternyata dunia Mas Arman runtuh lebih cepat daripada yang pernah dia bayangkan. Aku tahu semuanya dari cerita temanku yang juga kenal dekat dengan Mas Arman. 5 tahun yang lalu, dia adalah pria yang disegani di dalam dunia bisnis. Perusahaannya bergerak di berbagai sektor, dan dia menikmati hidup yang bergelimang harta. Saat itu, aku hanyalah bagian dari masa lalunya. Wanita yang ditinggalkan demi kehidupan yang lebih mewah bersama istri barunya. Mas Arman yang dulu penuh percaya diri, sombong, dan merasa segalanya ada dalam genggamannya, kini hanyalah tinggal bayangan dari kejayaannya sendiri. Semuanya berubah ketika bisnisnya mengalami kemunduran akibat investasi bodong yang dia lakukan atas saran dari istri barunya. Dia menanamkan hampir seluruh asetnya ke dalam proyek yang ternyata penuh manipulasi. Awalnya, dia masih mencoba mempertahankan gaya hidupnya, berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi satu persatu, asetnya mulai tergerus. Hutang mulai menumpuk, klien-klien setia mulai mundur, dan para investor yang dulu mengaguminya kini enggan memberi kepercayaan lagi. Aku bisa membayangkan bagaimana Mas Arman berusaha mati-matian menutupi kebangkrutannya itu. Ia menjual beberapa properti secara diam-diam, melepas sahamnya dengan harga rendah, bahkan berusaha mencari pinjaman dari kenalan lamanya. Tapi keberuntungan tidak berpihak padanya. Semakin dia tenggelam dalam kubangan masalah. Dan puncaknya, kehancuran terjadi saat istrinya meninggalkannya. Mas Arman menatap kosong penuh dengan kehampaan saat wanita itu mengemasi barang-barangnya. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada perpisahan emosional. Hanya satu kalimat dingin. Wanita itu pergi tanpa menoleh ke belakang. Mas Arman tidak bisa melakukan apapun selain menyaksikan semuanya terjadi di depan matanya. Rumah mewah yang dulu menjadi kebanggaannya, kini telah berpindah tangan kepada pihak bank. Mobil-mobil mahal yang dulu dia pamerkan di media sosial, sudah lama disita. Dia tidak lagi memiliki tempat tinggal tetap, hanya menumpang dari satu teman ke teman lain yang akhirnya juga enggan membantunya. Aku mendengar cerita bahwa Mas Arman sering duduk sendirian di kafe-kafe murah, mengenakan pakaian yang jauh dari kesan pria sukses yang dulu aku kenal. Tidak ada lagi jam tangan mahal melingkar di pergelangannya. Tidak ada lagi setelan jas yang rapi dan wangi. Dia hanya pria biasa yang kehilangan segalanya. Ironisnya, orang-orang yang dulu mengelilinginya, yang dulu mengangkatnya tinggi sebagai seorang pembisnis hebat, kini berpaling tanpa belas kasihan. Tidak ada yang peduli padanya seperti dulu. Dan di tengah kehancurannya, aku bertanya-tanya, apakah dia pernah menyesali keputusannya meninggalkanku 5 tahun yang lalu. Aku tidak pernah menyangka akan melihat sosok itu lagi di depan rumahku. Mas Arman berdiri di depan gerbang. Nampak ragu-ragu, rambutnya acak-acakan, matanya cekung, dan pakaiannya jauh dari kesan yang elegan seperti dulu. Tidak ada lagi jas mahal atau senyum percaya diri yang selalu melekat padanya. Yang ada hanyalah bayangan laki-laki yang pernah menjadi suamiku. Laki-laki yang dulu aku cintai, tetapi juga yang paling melukaiku. Tangannya mengepal.
Aku bisa melihat dia berdiam cukup lama. Mungkin sedang menimbang-nimbang apakah harus mengetuk pintu atau pergi begitu saja. Aku ingin pura-pura tidak melihatnya, tapi bayangan masa lalu langsung menyeruak dalam pikiranku. Bagaimana dia menghilang dalam kehidupanku, meninggalkanku ketika aku paling membutuhkannya. Bagaimana aku harus bertahan sendirian, melahirkan tanpa ada dia di sisiku, membangun hidupku dari nol, sementara dia menikmati kehidupannya bersama wanita lain. Tapi kini, lihatlah siapa yang kembali. Ketukan di pintu menggema, mengguncang kenyataan yang selama ini kubangun dengan susah payah. Aku menarik nafas dalam-dalam, sebelum akhirnya membuka pintu sedikit. Mata kami bertemu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku melihat Mas Arman dalam kondisi yang paling rapuh. Saya ingin bertemu dengan Hana. Suaranya terdengar serak. Asisten rumah tanggaku menoleh ke arahku, menunggu instruksi. Aku bisa saja menyuruhnya untuk mengusir Mas Arman, tapi aku ingin mendengar apa yang akan dia katakan. Jadi dengan suara yang dingin dan tanpa ekspresi, aku pun berkata, "Biarkan dia masuk." Mas Arman melangkah masuk. Aku bisa melihat matanya menyapu setiap sudut ruangan. Melihat perabotan mewah, foto-foto di dinding aku dan anak kami. Tersenyum bahagia tanpa dirinya. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Aku tahu dia sadar bahwa kehidupanku jauh lebih baik tanpanya. Aku duduk di sofa, menyilangkan tanganku di dada. "Kenapa kamu kesini, Mas?" Mas Arman menundukkan kepalanya, menggenggam jemarinya sendiri seolah sedang mencari keberanian. "Aku ingin meminta maaf, Hana." Aku tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan dalam suaraku. "Maaf?" Mataku menatapnya dengan tajam. "Maaf tidak akan mengubah apapun, Mas Arman." Dia menghela nafas berat. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku menyesal meninggalkanmu. Aku menyesal menceraikanmu, Hana. Aku menyesal karena aku tidak ada di sana untuk anak kita." Aku tidak menunjukkan emosi apapun. Aku hanya menatapnya dengan dingin, seperti sedang menilai seseorang yang sudah lama tidak lagi berarti dalam hidupku. "Aku menyesal." Aku mengulang kata-katanya dengan nada sinis. "Menyesal setelah hidupmu hancur. Menyesal setelah istri barumu itu meninggalkanmu. Menyesal setelah melihatku sukses." Mas Arman terdiam. Aku bisa melihat wajahnya menegang, seolah ia tidak bisa menyangkal tuduhanku. Aku menarik nafas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. "Mas Arman, aku telah melalui neraka setelah kamu meninggalkanku. Aku harus melahirkan sendirian, merawat anak kita tanpa bantuan siapapun, dan bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Aku berjuang mati-matian untuk mencapai titik ini. Dan sekarang, setelah semua yang aku lalui, kamu datang dan meminta maaf seolah itu bisa menghapus luka lama." Ia menundukkan kepalanya, seolah malu. "Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan, Hana," katanya dengan lirih. Aku menatapnya dalam-dalam. "Benar, kamu memang tidak pantas." Keheningan menyelimuti ruangan. Aku melihat bagaimana bahunya merosot, seolah semua harapannya telah lenyap. Lalu dengan suara yang lebih lembut, tetapi tetap penuh ketegasan, aku berkata, "Jadi untuk apa kamu di sini? Apa yang kamu harapkan?" Mas Arman menggigit bibirnya, lalu mengangkat wajahnya dengan penuh harapan. "Aku ingin menjadi bagian dari hidup anak kita." Aku mengerjap, merasakan amarah mulai menyala kembali di dalam dadaku. "Kamu pikir semudah itu, Mas?" Tanyaku dengan dingin. "Aku tidak meminta banyak," katanya memohon. "Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku adalah ayahnya." Aku menatapnya lama, mencoba mencari tahu apakah ada ketulusan dalam kata-katanya.
Aku ingin menolaknya mentah-mentah. Aku ingin mengatakan bahwa anakku tidak membutuhkan ayah seperti dia. Tapi di sisi lain, aku juga tidak ingin anakku tumbuh dengan pertanyaan tentang siapa ayahnya. Dengan berat hati, aku menghela nafas. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Aku bisa melihat ada secercah harapan di matanya, meskipun itu samar. Dia bangkit perlahan. Terima kasih sudah mau mendengarkanku. Namun saat dia berbalik hendak pergi, aku menambahkan, tapi jangan berharap segalanya akan berjalan seperti keinginanmu, Mas Arman. Aku bisa melihat dia menggigit bibirnya, lalu mengangguk sebelum melangkah keluar. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku menghela nafas panjang. Aku tidak tahu apakah aku siap membiarkan dia kembali dalam kehidupan anakku. Aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi luka lama yang selama ini telah terobati sendiri. Tapi satu hal yang pasti, Mas Arman harus berjuang lebih keras jika ingin mendapatkan kesempatan kedua. Dan aku tidak akan membiarkannya masuk kembali ke dalam kehidupan kami dengan mudah. Sejak kedatangan Mas Arman ke rumahku, dan dia mengiba ingin meminta bantuanku, rasanya hatiku sudah tertutup untuk pria lagi. Aku pikir luka yang dia tinggalkan telah membuatku kebal terhadap rasa sakit dan cinta. Namun hidup selalu memiliki cara untuk menguji keyakinanku. Hingga pada akhirnya, Adrian datang dan perlahan menggoyahkan semua yang telah aku yakini. Adrian adalah seorang pengusaha muda yang juga merupakan investor besar dalam ekspansi bisnis Hana Beats. Kami pertama kali bertemu dalam rapat bisnis, dan sejak saat itu, dia selalu menunjukkan ketertarikannya. Bukan hanya pada bisnis yang kubangun, tetapi juga pada diriku sebagai seorang wanita. Berbeda dengan Mas Arman, Adrian tidak datang dengan janji-janji manis yang kosong. Dia hadir dengan perhatian yang nyata. Jangan lupa makan ya, pesan singkatnya di tengah kesibukanku. Kalau butuh bantuan, aku ada, ucapnya setiap kali aku nampak kelelahan. Adrian tidak menuntut, tidak mendesak, hanya ada, dan perlahan-lahan aku mulai merasakan sesuatu yang dulu pernah kulupakan. Perasaan dihargai dan dicintai tanpa syarat. Namun di saat aku mulai membuka hati untuk Adrian, Mas Arman justru semakin sering muncul di hadapanku. Awalnya ia mencari berbagai alasan untuk bertemu. Kadang berpura-pura ingin membahas tentang anak kami. Kadang hanya sekedar muncul tanpa alasan yang jelas. Semakin lama, kehadirannya menjadi beban yang sulit kuabaikan. Suatu hari, saat aku sedang mengunjungi cabang baru Hana Beats, aku melihat Mas Arman sudah berdiri di luar, menungguku. Aku menarik nafas dalam, menahan kekesalan yang mulai menyelinap di dalam diriku, menahan kekesalan yang mulai menyelinap di dalam hatiku. Kamu mau apa lagi, Mas Arman? Tanyaku dengan nada lelah. Mas Arman menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku ingin menebus semua kesalahanku, Hana. Aku tersenyum sinis. Menebus setelah 5 tahun. Aku tahu ini tidak mudah. Dia menghela nafas. Tapi aku ingin menjadi bagian dari kehidupan kalian lagi. Aku ingin dekat dengan anak kita. Dan juga denganmu. Aku terdiam. Pria yang pernah menghancurkanku, kini berdiri di hadapanku. Mencoba mencari tempat dalam hidupku lagi. Dulu, mungkin aku akan goyah. Tapi sekarang tidak. Sebelum aku bisa menjawab, suara lain menyela pembicaraan kami. Apakah ada masalah di sini? Aku menoleh dan melihat Adrian berjalan mendekat dengan ekspresi tenang, namun penuh kewaspadaan. Mas Arman menatap Adrian dengan tatapan tajam. Siapa dia, Hana? Adrian mengulurkan tangannya dengan sikap protektif. Aku Adrian, teman dekat Hana. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak.
Mas Arman menatap Adrian dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tetapi aku bisa melihat kilatan amarah di matanya. Teman dekat, gumamnya. Aku menghela nafas panjang sebelum berkata dengan suara tegas. Adrian adalah seseorang yang selalu ada untukku. Tidak seperti orang lain yang memilih pergi di saat aku paling membutuhkannya. Mata Mas Arman menggelap. Rahangnya mengeras. Aku tahu kata-kataku menusuk hatinya. Tetapi aku tidak menyesal mengucapkannya. Karena itulah kenyataan yang ada. Sejak saat itu, kehadiran Adrian dalam hidupku semakin kuat. Dia tidak hanya mendukungku dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadiku. Dia selalu hadir di momen-momen yang paling penting, selalu memastikan aku dan anakku bahagia. Sementara itu, Mas Arman semakin merasa terasing. Dia mulai menyadari bahwa dia bukan lagi bagian dari dunia yang kubangun dengan susah payah. Dia adalah masa laluku, sedangkan Adrian adalah masa kini, dan mungkin juga masa depanku. Namun Mas Arman tidak berniat menyerah begitu saja. Suatu hari aku melihat Mas Arman berdiri di luar sekolah dasar tempat anak kami belajar. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dia merasa benar-benar gugup. Di tangannya, dia menggenggam sebuah kotak kecil berisi hadiah. Saat dia melihat seorang anak laki-laki berusia 5 tahun mengenakan seragam sekolah dengan tas kecil di punggungnya, bocah itu tertawa bersama teman-temannya, lalu berlari ke arah seseorang yang menunggunya. Siapa lagi kalau bukan Adrian yang sengaja aku ajak untuk menjemputnya. Aku melihat Mas Arman mengepalkan tangannya seperti sedang menahan emosi yang tidak tertahankan. Aku tahu itu karena Adrian menyambut bocah itu anakku. Dengan senyum lebar, menunduk untuk membenarkan tali sepatunya sebelum meraih tangannya dengan penuh kasih sayang. Renal Alfarisi, nama anakku, tertawa riang saat berbicara dengan Adrian, seolah pria itu adalah ayahnya. Dan saat itu, aku yakin seharusnya Mas Arman sadar bahwa dia telah benar-benar kehilangan segalanya. Karena Mas Arman, ayah kandungnya, hanyalah orang asing yang melihat dari kejauhan. Aku keluar dari mobil mendekati Adrian dan anakku. Namun tidak kusangka, Mas Arman juga ikut mendekat ke arah kami. Bahkan dia membuka mulutnya untuk mengucapkan hai kepada kami. Renan Alfarisi, nama anakku tertawa riang saat berbicara dengan Adrian. Seolah pria itu adalah ayahnya. Dan saat itu, aku yakin seharusnya Mas Arman sadar bahwa dia telah benar-benar kehilangan segalanya. Karena Mas Arman, ayah kandungnya, hanyalah orang asing yang melihat dari kejauhan. Aku keluar dari mobil mendekati Adrian dan anakku. Namun tidak disangka, Mas Arman juga ikut mendekat ke arah kami. Bahkan dia membuka mulutnya untuk mengucapkan hai kepada kami. Adrian dan Renan menoleh. Renan memandang Mas Arman dengan tatapan bingung. Sementara Adrian langsung menunjukkan ekspresi waspada. Hai, ucap Adrian dengan datar. Ada perlu apa ya? Mas Arman mendehem, lalu berjongkok agar sejajar dengan anaknya. Halo, aku... Dia berhenti sejenak, menyadari betapa asingnya dirinya di mata anakku itu. Namaku Arman. Aku melihat Renan hanya berkedip. Om siapa? Aku yakin Mas Arman semakin kecewa. Anak kandungnya bahkan tidak mengenalinya. Aku... Suaranya hampir bergetar. Aku ayahmu. Renan memandangnya dengan kebingungan, lalu menoleh ke arah Adrian, seolah mencari konfirmasi. Adrian tersenyum lembut. Dia benar, nak. Dia itu ayah kandungmu. Renan menatap Mas Arman lagi, kali ini dengan sedikit lebih banyak rasa ingin tahu. Oh, Mas Arman berusaha tersenyum. Aku membawa sesuatu untukmu, Renan.
Dia menyerahkan kotak kecil berisi action figure itu. Renan menerimanya dengan ragu, lalu perlahan membukanya. Begitu melihat isinya, matanya membesar. Wow, ini superhero favoritku. Mas Arman merasa sedikit lega. Kamu suka, Renan? Renan mengangguk, lalu tersenyum tipis. Terima kasih ya, Om. Mas Arman tersentak. Om, Renan memanggil Mas Arman dengan sebutan Om, bukan ayah atau papa. Padahal Mas Arman adalah ayah kandungnya. Senyum kecil yang tadi muncul di wajahnya langsung memudar. Adrian menghela nafas dan menepuk pundak bocah itu. Ayo nak, kita pulang. Bocah itu mengangguk dan menggenggam tangan Adrian, lalu menatap Mas Arman sebentar sebelum pergi. Aku yang sedari tadi berdiri agak menjauh, sengaja melihat drama ayah dan anak yang tidak dikenal itu. Aku hanya bisa melihat Mas Arman yang terus merasakan sakit karena tidak pernah dianggap ayah oleh anak kandungnya sendiri. Mas Arman hanya bisa berdiri diam, menatapku, Renan dan Adrian menjauh. Ini pelajaran untukmu, Mas, yang akhirnya kehilangan segalanya. Batinku. Malam itu aku berpikir aku sudah cukup kuat, sudah cukup tegar untuk menghadapi apapun yang datang di masa laluku. Tapi ternyata tidak. Hati ini masih bisa bergetar, dan kenangan itu masih bisa menyisakan. Mas Arman datang lagi. Di kantor, tempat yang seharusnya jadi ruanganku untuk tenang dan melupakan semua luka, justru kini menjadi saksi dari konfrontasi yang selama ini coba kuhindari. Apa yang kamu harapkan, Mas Arman? Tanyaku pelan namun tegas. Suaraku datar, tapi di dalam dada ini, detaknya nyaris tak terkendali. Aku ingin menjadi bagian dari hidup anak kita, katanya dengan mata yang penuh harap. Aku menarik nafas panjang. Rasa sakit itu langsung mencuat. Kamu pikir itu mudah, Mas? Setelah 5 tahun kamu menghilang, lalu tiba-tiba kamu muncul, mengaku ayah, dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak ingin digantikan oleh Adrian. Suaranya meninggi, sambil menunjukkan ke arah foto di mejaku. Tapi aku adalah ayah kandungnya, Hana. Aku punya hak. Aku tertawa kecil, sarkastis. Hak? Kamu bicara soal hak setelah 5 tahun kamu tidak pernah tanya kabar kami. Setelah aku berdarah-darah sendirian membesarkan anak kita, kamu bicara soal hak. Mas Arman terdiam. Matanya menunduk. Mungkin menanggung beban rasa bersalah yang akhirnya mulai datang. Ini sudah terlambat. Aku ingin memperbaiki semuanya. Bukan karena terpaksa, bukan karena keadaan, tetapi karena aku sadar. Aku salah, Hana. Aku salah besar. Katanya pelan. Aku memandangnya lama. Di situ aku melihat pria yang pernah kucintai sepenuh hati, dan juga pria yang sama yang pernah menghancurkan hatiku tanpa penyesalan. Dan sekarang dia datang, dengan wajah yang penuh penyesalan itu. Tapi luka di hatiku tidak bisa begitu saja sembuh, hanya karena seseorang meminta maaf. Baiklah, ucapku akhirnya. Tunjukkan kepadaku, tapi jangan pernah berharap aku akan mempercayaimu semudah itu. Malamnya, aku duduk di balkon apartemenku, menatap langit malam yang kosong. Sejauh pikiranku terus berputar tanpa arah. Di tanganku secangkir teh melambangkan kehangatan yang mulai menghilang. Dingin, seperti hatiku saat ini. Pikiran tentang Mas Arman kembali menyeruak. 5 tahun. 5 tahun penuh perjuangan. Air mata, kesepian, lelah. Semuanya kulalui sendirian. Dan kini dia datang. Tapi di sisi lain, ada Adrian. Laki-laki yang tidak pernah kutunggu, tapi hadir saat aku paling membutuhkan. Yang memelukku tanpa syarat, tanpa pernah meminta balasan. Dia mencintai anakku seperti darah dagingnya sendiri, tanpa paksaan, tanpa beban. Hana,
Kamu takut buat keputusan yang salah ya? Kata Liana, sahabatku, memecahkan lamunanku. Aku mengangguk perlahan, menunduk. Aku takut, Li. Kalau aku memilih Mas Arman, aku takut dia akan melukaiku lagi. Tapi kalau aku memilih Adrian, aku takut anakku kehilangan kesempatan kenal siapa ayah kandungnya. Liana menatapku dengan penuh kasih. Kamu selalu mikirin semua orang, Hana. Tapi sekarang, coba tanya ke dirimu sendiri. Kamu maunya apa? Aku terdiam, karena aku sendiri tidak tahu. Hari-hari berikutnya, Mas Arman mulai datang lebih sering. Kupikir semua itu akan membuat hatiku luluh. Tapi ternyata tidak. Aku hanya melihat seseorang yang berusaha keras menebus kesalahannya. Dan aku menghargai itu. Tapi rasa di hatiku belum tentu bisa dibangkitkan kembali. Di sisi lain, Adrian tidak pernah memaksaku. Dia hanya berkata satu malam saat kami duduk di tepi danau. Aku cuma ingin kamu bahagia, Hana. Meskipun itu artinya kamu harus pergi dariku. Dan air mataku jatuh saat dia menggenggam tanganku. Aku mencintaimu, dan anakmu adalah bagian dari hidupku. Aku tidak akan pernah pergi, bahkan kalau kamu memilih bukan aku. Aku tahu aku mencintainya, tapi aku belum selesai dengan lukaku. Malam yang dinanti pun tiba. Aku menyiapkan 2 cangkir teh di ruang tamu. Tangan ini bergetar. Di hadapanku, 2 pria duduk. Mas Arman dan Adrian. 2 laki-laki yang pernah dan masih memiliki bagian dari hidupku. Aku sudah membuat keputusan, ucapku. Mas Arman terlihat tegang, penuh harap. Adrian hanya tersenyum, seolah sudah tahu jawabannya. Aku memilih diriku sendiri. Keheningan, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Apa maksudmu, Hana? Tanya Mas Arman nyaris berbisik. Aku memilih untuk tidak memilih di antara kalian, jelasku. Karena kebahagiaan yang sebenarnya tidak bisa datang dari siapapun. Selain dari diriku sendiri, aku tidak mau hidupku kembali ditentukan oleh masa lalu atau rasa takut akan kehilangan. Mas Arman menunduk, matanya berkaca-kaca, tapi dia tidak bisa membantah. Aku lihat usahamu, Mas Arman. Aku tahu kamu mencoba, tapi aku juga tahu aku tidak bisa kembali. Terlalu banyak luka yang belum sembuh. Kemudian aku menatap Adrian. Dan kamu, Adrian, aku berhutang segalanya padamu. Kamu mengajarkanku bahwa cinta bisa hadir dengan tulus tanpa harus dimiliki. Tapi, aku belum siap. Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku ingin belajar mencintai diriku sendiri dulu. Adrian menatapku dalam, dan akhirnya tersenyum. Aku mengerti, Hana. Aku akan tetap ada dalam bentuk apapun yang kamu butuhkan. Air mataku jatuh, tapi untuk pertama kalinya, itu bukan air mata karena luka, tetapi karena kelegaan. Beberapa bulan berlalu, aku belajar menikmati hidupku, fokus pada bisnis kecil yang mulai berkembang, menjadi ibu terbaik untuk anakku. Aku belajar tertawa lagi tanpa beban, tanpa ketakutan. Mas Arman tetap menjadi ayah untuk anak kami. Dia hadir, bukan sebagai pasangan hidupku, tetapi sebagai pria yang akhirnya bertanggung jawab, dan itu sudah cukup. Adrian, dia tetap hadir, sebagai sahabatku, sebagai pelindung diam-diam dari jauh. Aku tidak tahu apakah kelak jalan kami akan bertemu kembali sebagai pasangan kekasih. Tapi untuk saat ini, cukup bagiku tahu dia tidak pergi. Dan aku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku bukan lagi Hana yang ditinggalkan. Aku bukan lagi wanita yang menangisi masa laluku. Aku adalah wanita yang memilih untuk hidup,
Bukan karena laki-laki, tetapi karena aku tahu aku layak untuk bahagia. Sudah hampir setahun sejak malam aku memilih untuk tidak memilih. Dan hidupku perlahan menjadi lebih damai. Aku lebih fokus pada diriku sendiri, pada usahaku yang kini berkembang dengan pesat. Tapi bukan hanya itu. Yang paling membuat hidupku terasa berarti adalah momen-momen kecil yang muncul tanpa aku rencanakan bersama Adrian. Adrian tidak pernah memaksakan apapun, tetapi dia ada, selalu ada. Awalnya, dia hanya sesekali mampir untuk menjemput Renan pulang sekolah. Saat aku sibuk, lalu mulai menemani Renan bermain bola di taman setiap Sabtu pagi. Dan tanpa ku sadari, rutinitas itu menjadi kebiasaan, jadi bagian dari hariku. Suatu sore, aku pulang lebih awal. Kulihat mereka berdua duduk di teras. Adrian sedang membantu Renan membuat kerajinan dari stik es krim. "Ini pesawat luar angkasa, Ma," seru Renan penuh semangat. Aku tertawa. "Bagus sekali pesawatnya." "Kalian bikin bareng?" "Yang bikin sayapnya Om Adrian," jawab Renan sambil menunjuk bangga. Adrian menoleh padaku. Dia tersenyum. "Aku bukan insinyur sih, tapi kupikir pesawat ini bisa lepas landas." Di hati ibunya, aku hanya bisa menggeleng dan tertawa kecil. Tapi jauh di dalam hatiku, aku mulai merasakan sesuatu. Sejak saat itu, semakin sering Adrian datang. Bukan hanya sebagai pria yang menyukai ibunya, tetapi juga sebagai sosok yang begitu peduli pada Renan. Mereka bermain layang-layang, berdua ke toko buku. Bahkan suatu malam, Renan demam tinggi dan Adrian datang lebih cepat dariku. Dia sudah di sana, duduk di samping ranjang anakku, memegangi kompres dingin di dahi Renan. "Aku pikir kamu sibuk kerja," kataku pelan. Dia hanya menoleh dan menjawab, "Kamu juga sibuk kerja, tapi Renan butuh kita, jadi ya aku datang." Itu malam pertama aku menangis bukan karena luka, tetapi karena hatiku mulai percaya lagi pada cinta, pada kebaikan, pada kemungkinan. Hingga akhirnya hari itu datang, tepat 1 tahun setelah malam aku menolak memilih siapapun. Adrian mengajakku makan malam di taman kecil dekat danau, tempat yang dulu sering kami datangi saat awal pertemanan. Di sana, semuanya terasa sederhana. Lampu-lampu gantung kecil, meja kayu, sepiring pasta dan 2 cangkir teh. Tapi ada satu hal yang berbeda. Saat aku hendak menyeruput tehku, kulihat dia mengambil sesuatu dari saku jasnya. Kotak kecil beludru biru. "Hana," katanya dengan suara yang bergetar namun yakin. Aku menatapnya, tubuhku tiba-tiba kaku. "Aku tahu kamu pernah hancur. Aku tahu kamu butuh waktu lama untuk percaya lagi. Dan aku tahu aku bukan yang pertama atau ayah kandung dari Renan. Tapi aku ingin jadi yang terakhir. Aku ingin jadi tempatmu pulang, tempatmu beristirahat dari semua lelah, dari semua luka." Dia membuka kotak kecil itu, cincin mungil dengan batu safir biru. Sederhana tapi elegan. "Bukan karena kamu butuh diselamatkan, Hana, tapi karena kamu layak dicintai dengan sepenuh hati. Dan aku ingin menjadi orang yang melakukan itu seumur hidupku." Air mataku jatuh, tapi aku tersenyum. Lalu kuanggukan kepalaku. "Iya, Adrian, aku mau." Persiapan pernikahan kami tidak heboh. Tidak ada gedung mewah. Tidak ada wedding organizer mahal. Yang ada hanyalah niat yang kuat dan rasa syukur yang mendalam. Adrian datang bersama kedua orang tuanya ke rumah ibu untuk mengutarakan niatnya. Sore itu, rumah kami dipenuhi aroma teh melati dan suara hati yang penuh harap. "Ibu, saya datang dengan maksud baik. Insya Allah, saya ingin mempersunting Hana dengan cara yang Allah ridhoi," kata Adrian dengan sopan.
Ibuku menatapnya lama. Kamu tahu kan masa lalunya Hana? Adrian mengangguk. Saya tahu, Bu, dan saya mencintai masa kini dan masa depannya, termasuk dengan Renan. Ibuku tersenyum, lalu berkata singkat, kalau begitu, silahkan lanjutkan, tapi jangan buat dia menangis lagi ya. Kami sepakat untuk menggelar akad nikah sederhana di masjid kecil dekat rumah. Di hari Jumat pagi, setelah sholat subuh, Adrian ingin waktu yang penuh dengan keberkahan. Aku pun setuju. Aku tidak pernah membayangkan akan menikah lagi. Tapi kini, aku belajar bahwa pernikahan yang baik tidak harus mewah. Yang terpenting halal dan penuh keikhlasan. Langit masih abu-abu saat aku berdiri di depan cermin, mengenakan gamis putih gading, jilbab berenda lembut, dan riasan tipis yang hanya menonjolkan rona asli wajahku. Aku bukan pengantin mewah, tapi aku merasa cantik. Cantik karena tenang. Renan berdiri di sampingku, mengenakan baju koko putih dengan peci hitam. Mama cantik sekali, bisiknya sambil memelukku. Aku memeluknya dengan erat. Doakan Mama ya nak. Dia mengangguk penuh semangat. Om Adrian janji mau jaga Mama. Aku juga janji, Ma. Air mataku hampir jatuh. Masjid itu tenang. Lantunan ayat suci dari muazin menyambut pagi. Dan suasana begitu syahdu. Para saksi, wali nikah, dan beberapa tamu laki-laki duduk bersila. Ibu dan para tamu perempuan berada di ruang samping. Aku tidak bisa melihat Adrian langsung, tapi aku bisa mendengar detak hatinya yang tidak menentu. Lafal ijab kabul akan segera dimulai, kata Ustadz pembimbing pernikahan. Lalu suara ayah kandungku yang datang jauh dari luar kota untuk menjadi waliku mulai terdengar. Saya nikahkan engkau, Hana Marisa Az-Zahra binti Saiful Hidayat, dengan mas kawin berupa logam mulia seberat 5 gram dibayar tunai. Tanpa ragu, Adrian menjawab dengan suara mantap. Saya terima nikahnya Hana Marisa Az-Zahra binti Saiful Hidayat dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Sah! Sah! Seru para saksi serempak. Alhamdulillah. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Tangisku tumpah. Aku, istri Adrian kini, dalam ikatan suci halal. Siang harinya, kami menggelar walimah di halaman belakang rumah ibuku. Tidak besar, tapi tertata apik. Ada tenda putih sederhana, hiasan bunga melati dan mawar merah muda, serta sajian khas kampung yang dimasak oleh ibu dan tetangga. Nasi kebuli, ayam ungkep, sambal goreng kentang, dan puding kurma. Acara dibuka dengan doa dan tausiah dari Ustadz. Beliau menyampaikan nasihat pernikahan yang membuat banyak tamu terdiam. Pernikahan bukan sekedar satu dua hati, tapi bersatu dalam ibadah, bersama-sama menuju surga. Jika pasanganmu pernah terluka, jadilah pemenangnya. Jika pasanganmu pernah terjatuh, jadilah penopangnya. Jika pasanganmu telah patah, jadilah sayapnya. Aku menunduk, menggenggam tangan Adrian dengan erat. Kami saling menatap, tidak perlu banyak kata, tapi hati kami sudah berbicara. Acara berlangsung hangat dan sederhana. Tidak ada musik keras. Yang ada hanyalah lantunan sholawat lembu dari grup hadroh remaja masjid. Anak-anak kecil berlarian di antara meja. Renan di tengah-tengah mereka, tertawa bahagia. Papa, ayo kita foto, teriak Renan memanggil Adrian. Aku menoleh cepat, seperti waktu di akad. Papa, Adrian hanya tersenyum dan berlutut di hadapan Renan. Kamu yakin? Renan mengangguk mantap. Kamu kan sekarang sudah menjadi suaminya Mama, jadi kamu itu papaku juga kan? Adrian memeluk Renan dengan mata basah. Iya nak, papa akan selalu di sini untuk kamu dan mama. Hari itu,
Aku tidak hanya merasa seperti pengantin, tapi juga seperti wanita yang disembuhkan, bukan oleh waktu, tetapi oleh cinta yang benar-benar hadir, dengan cara yang benar. Dan di bawah langit sore yang mulai jingga, kami berfoto bertiga. Aku, Adrian, dan Renan. Senyum kami sempurna. Waktu berlalu pelan tapi pasti. Sudah hampir 6 bulan aku menyandang status baru, istri Adrian. Setiap pagi kini terasa lebih damai. Saat aku membuka mata, bukan lagi air mata yang menyambutku, tetapi senyuman lembut dari Adrian, aroma teh hangat yang dibuatnya, dan tawa kecil Renan yang berlomba menyalakan hari. Namun di balik semua kebahagiaan ini, sesekali ada rasa berbisik lirih di sudut hati yang paling dalam. Bukan karena aku masih mencintai Mas Arman. Tidak. Perasaan itu telah lama kutanam, tapi karena kenangan, bagaimanapun pahitnya tidak bisa dihapus begitu saja. Aku masih ingat malam itu. Malam saat Mas Arman menatapku dingin, mengucapkan kata-kata yang membuat hatiku remuk. Itulah malam di mana dunia seakan runtuh di atas kepalaku. Dan saat itu juga, aku tahu, aku harus pergi. Bukan demi harga diriku saja, tetapi juga demi anak kecil yang tidak tahu apa-apa, Renan. Luka itu memang tidak mudah disembuhkan, tapi kemudian Allah mengirimkan seseorang yang tidak hanya memeluk lukaku, tetapi juga bersedia menjahitkannya hingga rapi. Adrian. Dia tidak pernah memintaku melupakan masa laluku. Justru dia merangkulnya, menjadikannya alasan untuk mencintaiku lebih dalam. Kalau kamu tidak pernah terluka, aku mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk mencintaimu seperti ini. Ucapnya suatu malam saat kami duduk berdua di teras, memandangi Renan yang tertidur di pangkuanku. Kini, setiap kali aku menatap Renan, aku tidak lagi melihat sisa-sisa pengkhianatan. Aku melihat cahaya, aku melihat harapan, aku melihat cinta yang tumbuh dari reruntuhan masa lalu. Aku belajar satu hal yang penting. Kita tidak bisa memilih siapa yang melukai kita, tapi kita bisa memilih siapa yang layak untuk menyembuhkannya. Dan aku, Hana, pernah terluka, tapi kini aku sembuh. Bukan karena aku kuat, tetapi karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri dan memberikan kesempatan kepada cinta yang datang dengan cara yang suci.